kata-kata hari ini? Kan tadi. Oh, iya. Oh ini. Oh iya. Bubur sumsum, bubur surah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Kok malah jadi penutup? Pemirsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama podcast My People. Oke, sebenarnya dengan nama siapa? Muhammad Naji. Muhammad Naji. Oke. Naldo. Indi. Itu mikir gini. Oh iya, lupa. Sorry. Nama saya Muhammad Naji. Ya sering dipanggil Naji. Boleh kok sayang juga. Nama Kalau saya, Mas yang pakai baju putih, oh iya, nama saya Imbi. Imbi. Udah sih dipanggil? Imboy. Ya. Oke, Mas Imbi, Mas Naji, di pertemuan kali ini kita sedikit berbincang-bincang terkait sebenarnya kalian ini udah berapa lama kenal? Dari SMA kah atau dari SD kah? Oh iya. Kayaknya lumayan lama sih. Berapa? Kurang setahun. Masih bentar kayaknya lah. Oh, Ya setahun kurang deh kayaknya mah. sekitaran berapa bulan? Ya 6 bulan. Ya, kurang lebih, ya, 5 kurang lebih, bulan, ya. 6 bulan. Kurang lebih. Tapi tahu nggak sih Kang harus Gimana? chemistry-nya tuh dapat banget coba. Kayak emang apa ya? Chemistry, bilang chemistry gimana ya? Karena sering turu bareng pinggir-pinggir ya di masa kamar. Iya. Jadi ya chemistry dapat gitu. Contohnya nih kayak kasih contoh ya salah satu bentuk chemistry. Iya. Kata-kata hari ini. jangan lelah karena boleh lelah tapi jangan menyerah. Gitu aja. Sanggup sih. Kang Naji ini kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya asalnya dari desa Karangsinom. Oh iya, Karangsinom. Ya yang sering di pinggir ini di pinggir jalan. Ya, berarti Pantura, kan? Pantura. ya. Pantura. Di situ maksudnya. Nah, Kang Naji, awal-awal Anda bertemu dengan Mas Imbi bagaimana? Awalnya tuh dari sini sih, dari pondok. Dari pondok, terus pertama nggak sempet kenal, nggak tahu sih siapa. Iya. Terus bisanya sampai sekarang nih, chemistry-nya tuh tetap terjaga banget. Itu kira-kira rasanya gimana? Ya mungkin ada suatu komunikasi yang enakan atau komunikasi komunikasi batin? yang lebih baik. Bukan komunikasi batin, bukan? Enggak. Bukan komunikasi batin. Batin sih kayaknya lebih jauh lah. Beda konteksnya. Kalau untuk kayak gitu mah, kalau untuk batin mah. Tapi kalau untuk interaksinya, alhamdulillah baik. Oke. Ya gitu. Tapi kita boleh nanya nggak? Ya, Maaf ya Kang. ya. Silakan. Boleh minta pertanyaan nggak? Boleh. Kan mumpung ya lagi Ya. ngobrol bertiga kan supaya jadi saksinya juga. Iya maksudnya gitu. Kang Naji gimana? Saya tuh orangnya gimana sih? Menurut Kang Naji? Aduh, ya. Menurut Kang Naji ya. Menurut kita ya jujur apa bohong ya. Saya gini, kalau jujur, kejujuran ya, berarti ya khawatir lah. Kalau bohongnya sedikit ya kebaikannya. Jadi kalau menurut kita sih gini ya, ya lebih orangnya tuh kayak dalam pemikirannya itu bisa menyesuaikan orang lain juga. Jadi buat interaksi sesama orang tuh bisa nyambung gitu. Walaupun ya sedikit cengenges ya. Gitu kan. Oh. Terima kasih. Iya. Itu aja lah. Awal-awal Anda misalkan Kang Naji nih di tempat halaman Anda, rumah Anda ataupun desa Anda dah. Biasanya ke sini ketemu sama Mas Imbi. Itu awal mulanya bisa ketemu dengan
Kang Imbi ini gimana? Awal mulanya Awal-awal. tuh, kita kan masuk daftar ke lembaga buat pengabdian kita. Iya. Pengabdian saya sendiri. Heeh. Masuk, saya masih belum kenal karena pertama masih kan kita kenalnya sama satu orang. Iya. Ya namanya Kang Edo. Terus Kang Edo kenal Mas Imbi. Jadi kita harus gimana caranya kita bisa random gitu, bisa teman dengan baik. Iya. Nah, itu berawal dari duduk bareng lah, ya Iya. duduk bareng, ngobrol bareng, ya terusnya ya gitulah, baiklah. Awal mulanya ya gitu. Jadi nggak langsung kenal nggak. awal mulanya itu Anda misalkan daftar ke bergabung bukan daftar, Iya. bergabung di suatu lembaga. Kemudian karena ini teman dekat Anda, Iya. jadi kenal. Maksudnya gini. Santai. Tapi emang Iya. mau nggak mau harus kenal sih. Iya betul. Iya, Pak. Mau nggak mau harus kenal maksudnya, karena ya gimana pun kita ya masih di ruang lingkup yang sama kan. Iya, Apalagi iya. masih di ruang lingkup kecil, jadi ya mau nggak mau sama orang-orang yang terdekat, apalagi yang ada di satu lembaga, ya mau nggak mau harus bisa berkenalan. Iya. Meskipun nggak saya Najib. Iya, berarti kalau dalam satu lembaga atau dalam satu komunitas, berarti ada ikatan chemistry. Oke. Oke, ikatan komunikasi jalan, keakraban juga jalan. Sebetulnya sebelum itu, Kang Naji ini berapa lama dekat sama Kang Edo? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. 3 bulan. Belum lama. Belum lama ya. Berarti Ya, lamaan nama Kang Edo apa lamaan yang ini? ini. Yang ini? Jadi gini. Kok bisa? Gini maksudnya Tukang kalau mikro. enggak gini. Tukang mikro. Sorry. Kan Kang Edo kan pertama kenal kan di Yayasan acara juga. lah, acara. Iya, acara. Kenalan di acara berapa bulan tuh? 2023 kayaknya. Iya. 2023 atau 2022. Dia pakai dong mic-nya Tapi supaya teman-teman juga lihat. Siap. Didekatin ke mulut ya, gak apa-apa. 2022 kayaknya Iya. kenal. Tapi Di acara. nggak seakrab gitu maksudnya. Iya. Nggak seakrab banget lah. Masih Kayak teman biasa masih lah. teman kenal aja. Ngopi aja gitu. Tapi nggak sejauh sekarang ini gitu. Bedanya. Tapi kalau untuk sekarang ya jauh juga sih. Nggak ada di sini kan. Iya. Kan masih jauh. Kalau teman dekat ya dekat. Ya. Iya. Tapi nggak chemistry-nya nggak terlalu lebih lah ya. Enggak terlalu lebih. Kalau untuk lebih itu kita orangnya enggak terlalu percaya segampang itu maksudnya. Iya, oke. Berarti terhitung lebih lamaan, ya hitungannya mah lebih lamaan sama Kang Edo lah kan, lebih dulu, cuman lebih cepat dekat sama kita ya. Iya, dekatnya tuh lebih sama yang ini yang Mas Imbi lah namanya tuh Mas Imbi. Iya. Lebih dekat yang ini karena dalam komunikasi juga beda. Itu berbeda dalam komunikasinya. Maksudnya walaupun kenal lama tapi sedekatnya tuh nggak jauh gitu. Iya. Bedanya gitu. Tadi kan sempat dibilangin kan tidur bareng ya kan. Tidur bareng. Udah foto-foto sih ya. Aduh. Nah, menurut Kang Naji nih, Mas Imbi nih tipikal orang yang seperti apa? Tipikal. Kalau menurut pendapat dari Kang Naji sendiri, Orang yang seperti apa? orang yang seperti apa? Dipakai mic. Kayak tipikal. Gak usah apa santai sih? aja. Kayaknya lebih tipikalnya tuh bisa apa ya, tidak sembarang memutuskan. Jadi kita harus menyeimbangkan dulu Iya. untuk hal kayak keputusan atau dan tipikalnya tuh lebih ke Cerewet mungkin.
konsisten, oke. tapi ada sedikit efek gitu. Mungkin efeknya mager gitu. Itu tipikalnya tuh. Nah, ini kan berbicara tentang persahabatan. Ini sahabatnya enggak sih? Atau jangan-jangan kalian musuh? Proses Masih proses. untuk menjadi sahabat. Oke. Belum sih. Dan Berarti baru dalam kata dekat ini aja. Ya, bisa, Ya. bisa. Tapi belum dikatakan sahabat. Belum. Oke. Karena kadang gini kan, menurut kita pribadi ya, bahwa konteks sahabat tuh bukan hanya yang bisa saling memahami aja gitu. Iya, oke. Entah dari bentuk perasaan ataupun suasananya bareng terus. Kadang sahabat kan ya bisa mengetahui ketika kita enggak ngomong, maksudnya mah punya feel lebih terhadap Kang Naji diem aja nih, kayaknya kering atau kayaknya lagi kesel sama kita misalnya. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau sahabat mah udah langsung, Kang Naji nih, langsung kita kasih ini. Jadi nggak perlu treatment lebih ketika berada di tahap sahabat ya. Iya. Jadi nggak usah mempertanyakan lagi bahwa Kang Naji nih diam aja, apa gering apa itu tuh masih ya dibilang deket lah, belum sahabat. Iya, Ketika berarti sahabat kan diem, ritmenya langsung. masih dekat gitu. Belum Ritmenya dikatakan dekat. sahabat. Masih dekat sahabat. Cuman ya mungkin bisa lebih sahabat. ya belum mengenal jauh juga. Iya. Kalau untuk sahabat kan kita kenal dari seluruhnya gitu. Enggak asal kita kenal baru kenal jadi sahabat gitu. Kan Iya. enggak ada sejarahnya tuh. Biasanya kan kalau sahabat ada yang dari kecil, pengalaman dari kecil tahu. Kalau dari kecil kan tahu dari Itu sebentar, mic-nya jangan digoyang-goyang. Nanti anginnya masuk. Oh, iya maaf. Mic-nya legalnya. Tangannya. Jadi kayak sahabat kan lama gitu prosesnya Iya. tuh. Karena dari akar ke akar tahunya tuh. Makanya ketika tumbuh besar ya bisa tahu gitu. Ya kayak kepekaannya tuh lebih Iya. gitu. Karena udah tahu dari akar ke akarnya gitu. Tapi Iya. kalau kayak deket baru berapa bulan atau kayak gini nih, ya mungkin masih deket, nanti prosesnya tuh agak lama. Berarti masih proses pengenalan ya lah gitu. Iya. Beradaptasi. Masih beradaptasi. Mungkin alasan dekatnya kayak karena sering bareng sih kayaknya. Iya. Jadi kita mau nggak mau harus gimana caranya komunikasi kita nih harus bisa lebih nyampe lagi. Jadi kayak gimana ya kira-kira ngomong ke Kang Naji mau gini tapi kesannya ya seolah-olah kita bercanda tapi isinya serius. Iya. Mungkin gitu sih kayak. Nah, Mas Imbi, Anda ini kenal, maksudnya dalam artian awal mula kenal sama Kang Najik ini gimana? Kan Kang Najik kan tadi cerita. Iya. Awal kenalnya sama Mas Imbi karena satu orang perantaran, yaitu Mas Edo tadi. Iya. Nah, perantaran karena Mas Imbi teman dekatnya Mas Edo, akhirnya berusaha deh untuk deketin gitu, mepet, deket. Iya. Nah, Anda saat belum kenal sama Kang Naji, gimana bisanya akrab sampai sekarang? Tapi fun fact-nya gini ya. Ya mungkin udah disampaikan sama Kang Najis ya waktu awal kenalnya tuh tahu nggak? Maksudnya kita pribadi kurang ya nggak mau mau kenal sama siapa nggak mau, cuman lambat laun tuh tadinya awalnya nggak mau kenal. Oke. Jadi gara-gara satu problem yang mau nggak mau kita harus ngomong. Maksudnya lebih ke ngasih pandangan lebih lah. Iya. Ketika awal bocah ini kentang bae gitu. Iya. Maksudnya dalam arti kok kekeh terhadap pendapatnya. Maksudnya nggak lihat dari sisi sudut pandang yang lain. Jadi kayak kitanya kan agak lumayan greget ya ketika ada orang yang berpendapat bukan Kang Naji menyalahkan kita menyudutkan atau gimana ya, cuman
agak ngasih pandangan lebih lagi gitu. Iya, Gini-gini oke. loh maksudnya mah. Ketika Ira memutuskan gini-gini, masih Ira tuh harus lihat ininya juga maksudnya. Iya. Jangan hanya harus dipandang. Jadi lambat laun ngobrol, bahkan kedekatan kita tuh, kita berdua ya, dibangun gara-gara apa ya? Sering kayak diskusi mengenai entah makalahnya Kang Naji kan masih kuliah ya. Iya. Suka bikin topik yang bikin diskusi lah, kayak misalnya kita ngebedah makalahnya Kang Naji mengenai ya tata gitu. Iya. Ngasih topik bahwa nih obrolan malam ini kita nih, ini nih yang harus dibahas. Iya. Gitu paling yang bikin jadi lumayan deket lah. Jadi kita masih bisa berbagi sudut pandang lah. Berarti tadinya nggak mau kenal. Nggak mau kenal. Gimana tuh Kita Mas Ardi? serius. Enggak, sebenarnya enggak mau kenal juga. Oh, sama. Sama. Berarti Anda itu Sekarang nggak mau kenal. Jadi bingungnya begitu ya. Ya nggak tahu, dari kita kan mencari komunikasi yang baik di mana, mencari teman gitu kan. Iya. Saya kan lagi nyari masuk gabung ke lembaga itu buat nyari teman yang bisa menyesuaikan kita juga bisa menyesuaikannya gitu. Nah, ketika kita bergabung tidak menemukan satu orang yang masuk menurut tipikalnya kita ngobrol tempat-tempat kanggo kita kayak ngobrol masalah kita atau masalah duduk pribadi sih ya. Iya. Masalah butuh bantuan juga, butuh partner lah, butuh backingan lah. Amber kita orang kayak kita tuh enggak Jawa sih ya. sorry. Kayak kita juga enggak kayak biar ada backingan yuk, biar enggak kayak dari pandangan kita aja, tapi Iya. pandangan orang lain juga gitu. Tapi mencari teman yang sesuai dengan kita itu susah ternyata. Iya. Susah. Dan Ya, dan Anda itu bisanya cocok sama Mas Imbi tuh tipikal gimana? suka ngobrol. Suka ngobrol. Iya, suka ngobrol itu yang Iya. yang saya sukai itu, suka ngobrol. Sukai bukan cintai ya. Iya. Disukai itu suka ngobrol. Jadi saya lebih suka sama orang yang suka ngobrol juga. Itu maksudnya. Berarti dari awal yang dahulunya nggak mau kenal karena orang ini memiliki sifat yang sama. Satu misalkan suka ngobrol, karena aja kan tipikalnya suka ngobrol. Nah, itu bisa membuatnya akrab. Atau gimana? Iya. Bisa. Sebenarnya mah ketika kita mulai kayak ngobrolin, awalnya kita ngebahas gimana sih ya, obrolan kita kan ketika ya tahu sendiri lah. Iya. Cowok kalau malam ngobrol gimana maksudnya? Awalnya topiknya emang ya tertata dengan rapi. Iya. Lama-lama ke ranah pribadi. Jadi ujung-ujungnya sedikit perasaan yang lumayan disampaikan ke orang gitu. Iya. Dan ya, si pendengar pun mau nggak mau harus bisa menerima apa yang disampaikan kan. Lebih lagi bisa ngasih pendapat atau solusi dari problem. Nah, mungkin bentuk awal pendekatan itu ketika kita bisa menyalurkan keresahan atau bentuk perasaan yang tadinya kependam, disampaikan kepada orang lain. Jadi intinya karena ada teman curhat jadinya agak nyaman. Atau gimana? Aduh, takut agak nyaman disangka yang gimana-gimana. Ya, maksudnya agak nyaman dalam bidang komunikasi. Betul. Bukan agak nyaman dengan bidang yang lain. Betul. Kita setuju. Cuman secara garis besar kita lebih nyaman sama orang yang fair dalam arti fair tuh ada beberapa orang kan ada yang peka. Iya. Atau sensitif lah dalam hal komunikasi. Nah, kita mau nyari orang yang peka tapi nggak baper ketika dia ngomong Kang Rizky tuh kurang ini loh
Dan Iya. begitupun ketika Kang Rizky ngomong ke kita, ya fine kon. Still no Iya. no problem. No problem, nggak apa-apa. Kita juga butuh introspeksi. Iya. Gitu, Betul. gitu sih. Nah, Mas Impi, nah Lanjut. Kang Naji ini menurut Anda ini Iya. tipikal orang yang seperti apa? Kadang Masa tipe-tipe Iya, Anda iya. sampaikan iya. kan? Ya tukar Iya, pendapat. iya, lah. iya. Dalam hal komunikasi dulu ya. Iya. Dalam bentuk komunikasi sih kayaknya Kang Naji tuh kita setuju dengan pemikirannya. Cuman kadang ada hal-hal yang bahwa ketika diputuskan nih seolah-olah benar, bukan menyalahkan ya, cuman seolah-olah benar. Oke. Jadi kita mau nggak mau, kok emang iya gitu ya. Jadi bukannya gini gitu. Jadi kayak itu. Cuman dalam satu sisi ya dalam cepat tersampaikan, gampang mencerna bentuk komunikasi yang baik lah maksudnya. Ketika Kang Naji, ini, oh siap. Gimana kalau ini. Jadi lebih cepat mendengarkan dan mencerna. Entah Oke. solusi mah datang belakangan kan. Yang penting action dulu. Boleh gas. Itu dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi. Nah, selain dari bidang komunikasi, apa yang kira-kira tertemu dalam Oke. pertanyaannya? Oke. Solot sih. Enggo hal kerja maksudnya tanggung jawab ya. Respect sih menurut kita buat Kang Naji, kita respect mengenai bisa bertanggung jawab. Oke. Maksudnya kadang kan apalagi buat cowok ya, selain perkataannya kan tanggung jawab yang dipegang tuh gitu. Cuman salah satu tipikal cowok idaman kayak tapi yang nggak tahu ya. Iya gitu. Cara bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab. Dalam hal Bertanggung jawab dalam semua hal. yang pasti enggak semua hal. Iya. Cuman hal-hal yang punya apa ya? Deskripsi yang lebih berat tuh bisa mengemban tanggung jawab tersebut. Iya. Malah mungkin kita menyampaikan ke Kang Naji, mungkin beban kerjanya kecil, malah justru tanggung jawab tapi kayaknya agak kurang tuh. Ada hal yang dilupain tuh. Iya. Enggak semua hal, kadang kan karena mungkin ya beban kerjanya kecil jadi masih ada yang tapi nggak menganggap remeh suatu tanggung jawab sih. Oke. Tadi kenal berapa bulan? Kurang lebih 5 sampai 6 bulan. 5-5 bulan. Iya. Yang tidak mau kenalnya berapa bulan? Tapi serius Kang, maksudnya kita tuh awalnya mah nggak mau gitu, maksudnya nggak mau tuh. Gak mau kenal sama orang ini? Iya, maksudnya bukan nggak mau kenal, cukup tahu dalam Iya. arti. Iya. Oh itu siapa? Iya. Iya, Kang Najib Biro gelem kenal anak gitu, kayak Iya. gengsi lah, Iya, lebih tepatnya mah gengsi. specs. Ya, cowok gak sama sih, kita juga ngerasa gengsi, bukan gengsi dalam hal apa ya? Masa iya kita kenalan di saya siapa kan? Halo? Bisa kenalan? Kan enggak gitu maksudnya. Kayaknya kita duluan yang kenal. Iya, mungkin ya mau nggak mau orang kayak entenya kan yang bareng ngobrol bareng orang, ya masa orang baru warane. Kali kepaksa. Iya, emang kepaksa kita gua. Paksa. Tapi Iya. ente aman nggak kepaksa tuh? Nah, Kang Naji, selain Anda ini berkenal, tadi kan Iya. sudah Kang Naji sampaikan bahwa masuk ke sini dengan perantara satu orang, kemudian kenal sama Mas Imbi. Nah, sekarang ini Kang Naji, maksudnya bersama dalam hal apa? Apa tak? Kan selalu otomatis kalau sudah kenal kan pasti bersama toh. Iya. Iya. Nah, itu bersama dalam hal apa? Jangan bersama dalam atau jangan-jangan bersama dalam
semua hal. Maksudnya lebih ke spesifik Iya, sekali. Karena Lebih ke spesifik. gini ya, mungkin kita job kerjanya sama gitu. Iya. Ya, tugasnya juga ada yang sama, ada yang beda. Ada yang beda. Ya kan? Pasti Itu kalau yang beda gimana? ya yang beda. Bedanya gini. Kita kan gabungnya lembaga. Heeh. Tapi kalau lembaga kan pasti ada tugas-tugasnya gitu, ada divisi-divisinya kan, Iya. masing-masing divisinya kan. Dari divisi Mas Imbi ini lebih ke dapur gitu. Oh, berarti Anda tuh kenal Mas Imbi ini dari semak Mas Imbi di dapur. Di dapur. Iya di Iya. dapur. Emang situ bisa masak? Jangan tanya. Ya tidak. Berarti Anda juga selain bertugas suatu tempat yang sama, satu tempat yang berbeda. Nah, dalam satu tempat yang sama itu di dalam sebuah tempat apa maksudnya? Contohlah tadi Dapur Iya, ya. iya. ya dapur. Kayak kompon tren, koperasi. Oh, iya iya iya. Koperasi Berarti kan- sama juga jaga koperasi. Iya, Ish. bekerja sama gitu. Oh, bekerja sama. Bekerja sama, ya bekerja sama buat kayak di bidang operasi, dapur gitu. Nah, selain Anda kenal dengan Mas Imbi ini, semenjak berapa bulan Anda di sini itu udah kenal sama selain Mas Imbi? Siapa aja yang udah kenal? Udah kenal gimana nih? Ada Sebelum kita. Maksudnya? Ya itu ya banyak sih. Kan saya kan random orangnya ya. Iya. Mau sama siapa? Fair lah, ya. Fair lah. Maksudnya gini, kita juga harus bisa menilai juga sih sama Iya. yang lain. Oke. Berarti banyak teman-teman yang Kang Naji tapi tidak sedekat Mas Imbi. Enggak, beda. Gimana? Bedanya gini, ketika boleh kita teman kenal deket, kadang deketnya tuh kayak udah kayak ketika ketemu aja udah Iya. dekat, ketika ketemu udah jauh gitu. Jauh lagi. Jauh Kapan lagi enggak, jauh bukan lagi. musuhan bukan, tapi kayak nggak ada komunikasi Mm-mm. di ya apa di komunikasi setiap harinya gitu, nggak ada. Kayak adanya ketika ketemu ya udah komunikasi, teman-teman biasa gitu. Tapi masih Iya. akrab. Masih Baru ketemu. masih kalau ketemu masih akrab, santai gitu. Oke. Ya masih akrab musuhan kayak ya, gitu kan. Tapi berarti antum titik beratnya maksudnya dalam teman-teman selain Mas Imbi nih. Kalau ditimbang, kalau diukur secara timbangan, presentasi. Nah, titik beratnya itu apakah di temen yang jarang ketemu ataukah temennya sering ngorok bareng tadi? Kayaknya lebih berat ya yang tadi, yang sendiri Ngorok bareng? Bukan. daripada yang banyak. Kita nggak gini ya, kalau untuk pribadi kita teman itu nggak usah banyak sebenarnya, Oke. Tapi tapi secukupnya aja. Oh, ya cukup. Karena Pak cuma punya teman banyak tapi Tapi- nggak tahu membantu. Oh. Tuh biasanya lupa ketika udah Iya, bener. udah dibantu lupa. Terkadang kalau kita teman udah bantu, terkadang dia aja siapa gitu Iya kan. gitu maksudnya. Iya. kenal. Pura-pura nggak Nah kenal. itu juga kayak apa ya, fakta kita deh. Oke. Kita sendiri gitu. Oh, iya. Sabar. Ya lebih kayak gitulah maksudnya. Karena- Ini dimakan dulu, senaknya dimakan dulu. Wah sorry ya guys, enggak ada makanan. Maklum karena kita belum di endorse. Ya kok. Aman. aman. Iya. Ya. Iya. Kita mau nanya dong ini. Tapi Kang Naji, ini mah mumpung ada Kang Rizky kan. Gimana Kang Naji selama membantu kita tuh ikhlas enggak? enggak maksudnya dengan sukarela atau ya Allah masih biar anu je kewalahan dewek kan
Jadi kita mau nggak mau, ya wis, ngomong baik, mereka sholat cerun. Ada gini ya, kalau menurut kita mah kalau hal ikhlas itu nggak usah disebut sih. Sebenarnya nggak usah disebut. Nanti juga kita menilai sendiri aja gitu. Ya. Pandangan kitanya gimana gitu. Kalau emang ikhlas juga nanti terlihat sendiri gitu, kayak dari sisi mananya gitu. Oh, dari sini, dari sudut pandang kita dalam berpikirnya gitu kan. Iya. Kalau keikhlasan tuh tujuannya nggak usah kita sebut. Ya kita udah ikhlas gitu. Iya. Kita udah ikhlas ini itu. Ya itu nggak ikhlas sebenarnya. Tapi kalau orang ikhlas tuh ya udah diam tanpa ngomong ikhlas gitu, tanpa dia menyebut ikhlas. Dia diam, dia kerjakan, jalanin, dia nikmat dengan kerjaan itu gitu. Nikmatin kerjaan itu kayak. Tapi kalau ngeluh sih, Kan tadi boleh lah mengeluh atau lelah, tapi jangan menyerah gitu. kata-kata hari ini gitu. Iya gitu. Coba kata-kata hari ini. Kan tadi. Oh, iya. ini. Oh iya. Iya. Pantun nih. Aduh Mandun. Coba. Gimana Mandunnya? Aduh. Saya itu mendengar Kang Naji ini selain pria yang bertanggung jawab juga jago pantun. Betul. Yang mau Mandun. Kang aja mau nyoba. Nggak bisa. Oh iya. Lanjut. Pantun. Oh. Ini siapa yang jadi yang pantun? Ada paling bubur sumsum, bubur surah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Kok malah penutupan belum selesai? Kok malah jadi penutupan pemirsa. Oke. Bingung juga saya harus bahas apa lagi. Tapi kalau kita mungkin kayak Kang Rizky sama kita kan kenal tapi nggak terlalu deket ya. Cuman kayak mungkin kayak Kang Najis sama Kang Rizky kan punya job desk yang hampir sama ya. Iya. Nah, kita paling nanya Kang Rizky gimana waktu awal kenal sama Kang Najis? Ya, saya ceritain aja ya. Awal dari Kang Naji itu sebetulnya saya tuh nggak terlalu berharap sih. Ya emang itu. Cuman kan pada waktu itu Kang Naji hadir di sebuah lembaga nyeritain Kang, kalau sebenarnya saya kenal dia itu waktu di perkuliahan. Oh, di perkuliahan sempat berarti? Sempat. Kenal apa tahu? Tahu. Ya karena seangkatan. Oh, iya. Sorry. Cuma beda kelas. Beda kelas ya. Di perkuliahan, di kampus, kenal dan juga ya sering ngobrol bareng lah, sempat ya, cuma hanya sebatas kenal doang. Nah, kemudian pada suatu hari Kang Naji datang ke lembaga gitu. Ini ngapain orang di sini gitu kan. Bukan suatu hari kayaknya. Suatu hari lah. Bukan suatu tahun. Enggak. Lanjut. Ini orang ngapain di sini? Dalam hati saya gitu kan. Iya. Lanjut. Bilang Kang Naji mau ketemu sama bosnya gitu, ketuanya. Saya bilang, ya kalau mau sama ketemu jangan malam, biasanya siang gitu. Iya. Akhirnya nego-nego, oke deh kalau gitu saya pulang lagi. Oke deh, pulang. Kata itu mau bicara apa sama ketuanya, kan juga belum sempat cerita. Kirain mau nggak ada di lembaga ini. Kemudian pada saat itu ngobrol sama ketuanya, Kang Naji pun datang ke sini. Dan alhamdulillah waktu itu di training ya, Mas. Di training ya berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan di training dan akhirnya beliau lulus
dan sampai sekarang bertemu dengan sampai sekarang Anda kenal sama Kang Naji. Tadinya kan saya juga sama, tadinya gak mau kenal sama orang ini. Iya maksudnya Kang Rizky gimana ya? Maksudnya ya kita nggak bilang kita tua juga, nggak bilang kita mungkin ke fase tahap dewasa awal kita ke konteks pertemanan ya. Iya. Kita mungkin kayaknya masuk ke fase dewasa awal deh. Jadi kayak bukan nggak mau kenal ya kayaknya, kayak agak gengsi memperkenalkan diri. Betul. Kayak ke fase sebenarnya saya juga sama, bukan saya ini udah kenal. Iya. Cuma bukan kenal sih, hanya sebatas tahu. Iya. Tapi nggak mau basa-basi lebih. Iya, tapi tidak mau basa-basi lebih. Gitu basa-basi lebih kan juga. Saya kan dulu belum ada konteks buat basa-basi gitu kan. Iya. Pada akhirnya di sini, oke, kamu gak sama saya, oke, siap, oke. Nanti diliatin. Pada akhirnya ketemu di lembaga bareng, jobdesknya juga bareng. Nah, disitulah mulai tukar pendapat, dengar pendapat, dan akhirnya akrab sampai sekarang. Tapi first impression. Ini kenapa jadi saya yang di ospek sih? Ya Allah. Biar ditanyain. Iya kan? Iya. Nggak ngulik kita berdua aja. Iya. Diulik aja. Iya, gak apa-apa sih. Iya. Siapa tahu lebih dalam. Iya, siapa tahu lebih dalam kan. Iya, first impression. Iya. Nah, untuk teman-teman nih, kira-kira kasihlah quotes hari ini, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini betul. Supaya nanti biar teman-teman ketika yang nonton video ini teman-teman ketika ketemu sama orang baru itu gimana caranya supaya tidak nervous. Oh, oke. Kita dulu tuh ya. Iya, silakan. Mungkin kadang sama orang baru bahwasanya kita sebagai manusia kan suka show off. Show off dalam arti menunjukkan entah keahlian kita atau hal yang menjadi kelebihan kita. Cuman ketika kita memulai atau mau berkenalan tuh alangkah baiknya sih jangan menampilkan hal-hal yang lebih tadi. Iya. Buat show off lah. Kita caper jangan caper. Nggak perlu caper. Kita ala kadarnya lah. Iya. Bahasanya tuh apa adanya. Kita harus apa adanya. Jadi nggak ada perlu hal yang misalnya kita punya. Berarti natural aja. Biar supaya yang kenal tuh jadi nggak kadang gini mas. Khawatirnya kan ketika kita taruhlah kita menunjukkan bahwa kita punya harta lebih, khawatirnya kedepannya malah kita yang dimanfaatin buat hartanya. Ketika kita tampil apa adanya, nggak menunjukkan hal apapun, jadi kan pure temenan gitu, memulai temenan dan nggak sungkan buat kedepannya. Oke. Dari Mas Imbi tadi bahwa kita itu ketika menemukan teman baru seala kadarnya gitu. Natural, jangan caper gitu kan. Apa adanya gitu, sesuai dengan jalannya gitu. Mungkin dari Mas Naji silakan. Apa pendapat apa? Tadi untuk gimana berkenalan dengan orang baru. Orang baru kemudian adaptasi dengan lingkungan yang baru, seperti itu. Barangkali teman-teman yang nonton channel ini, video ini bisa motivasi juga. Kalau untuk menurut pendapat kita, kalau hal berkenalan entah dari kenalan lingkungan, adaptasi lingkungan dan teman dengan baik itu kitanya aja dulu, maksudnya kita dulu jangan kita boleh kayak random gitu, sama siapapun, tapi kita bisa menyesuaikan dengan orang lain gitu. Jangan sampai kita udah random tapi nggak bisa menyesuaikan orang lain. Itu yang bisa jadi kesalahpahaman gitu tuh. Nanti otomatis kayak orang yang udah kita random tapi kita nggak nyesuaiin pendapatnya gitu, atau dari
orang lain itu apa, nggak bisa nyesuaiin itu jadi masalah itu walaupun kita random. Malah ujungnya permusuhan juga. Iya. Gitu. Kalau untuk adaptasi lingkungan kita kayak lebih bertingkah aja lah. Bertingkah bukan caper ya bertingkah kita bertingkah seadanya tapi memperbaiki boleh kan? Memperbaiki boleh. Kita memperbaiki sambil berjalan aja gitu. Walaupun dilihat orang lain kita mungkin masih ada keburukan, tapi kita masih ada keinginan untuk memperbaiki gitu kan? Gak apa-apa. Itu namanya proses untuk lingkungan yang beradaptasi dengan lingkungan yang baik gitu. Memperbaiki dengan orang yang tidak perlu tahu gitu kita lagi memperbaiki gitu. Tapi orang biarin ngomong apa gitu terserah. Yang penting kita percaya dengan kita bahwasannya mau lebih baik lagi dalam adaptasi lingkungan, tetangga dan keluarga gitu kan. Kalau untuk perkenalan tadi ya kita random tapi kita bisa menyesuaikan itu. Nah terkait tadi kan sempat single juga ya. Kata Kang Naji itu kita tuh harus percaya diri, percaya dengan kemampuan yang kita miliki, tetap adaptasi dengan lingkungan dan tetangga. Nah misal ada satu rumah yang dia tuh warga Jakarta, bukan warga Jakarta, pindahan dari kota, pindahan dari kota. Dari kota kemudian menetap di suatu wilayah yang memang wilayah itu belum kenal. Nah, otomatis dong di suatu tetangganya itu belum ada yang mengetahui, ada yang mengenal. Nah, kira-kira supaya kita itu maksudnya beradaptasi, akur dengan tetangga itu gimana? Kalau menurut kita silaturahmi aja dulu, silaturahmi ke rumahnya gitu. Karena sambil bawa jeruk kan, dia kan penduduk baru kan. Biasanya kalau penduduk baru atau tetangga baru atau ada lagi yang udah nikahan tapi pengantinnya baru kan? Iya baru. Kan belum kenal wilayah kita kan? Iya. Kita silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, itu yang membuat kita kenal gitu. Tapi dengan tadi tuh syaratnya kita harus menyesuaikan biar saling menjaga batin kita gitu, enggak saling menyakiti gitu kan. Namanya yang pertama silaturahmi itu, yang kedua komunikasi, yang ketiga ya kita bisa menyesuaikan aja. Iya. Berarti konteksnya dalam tadi itu terkait komunikasi. Komunikasi yang pertama ya juga silaturahmi tentang di antara tetangga, mungkin antar tetangga dekat kenal. Iya. Kita harus itu sih, harus baik juga komunikasinya. Iya. Terus enggak songong gitu kan. Sama tetangga enggak songong, biasa aja gitu. Ya ramah gitu, yang disukai tetangga kan itu. Iya. Ya ramah, ya royal. Ramah royal. Enggak berlebihan lah. Iya. Pokoknya dimanfaatin. Iya. Sorry guys. Ya, silakan dari pendapat Kang Rizky gimana? Pendapat apa? Pendapat hal untuk kenal dengan orang baru gitu, sama adaptasi sama lingkungan. Saya rasa cukup sih gitu kan harus ditanyain kan, masa kita aja kan ya harus tanyain juga. Kan pendapat pasti beda-beda nih. Iya, pendapat pasti beda-beda. Teman-teman juga mau nyari pendapat yang sesuai dengannya gitu kan, sesuai dengan pilihannya gitu. Dengan pilihannya. Ini efektif, ini enggak. Oh ini bisa biar memilih sendiri itu. Ya silakan. Ya kalau saya sih cara untuk menerapkan sih apa bahasanya? Melakukan dengan beradaptasi dengan teman yang baru itu yang pertama komunikasi, kemudian kita jalin yang namanya suatu persahabatan. Jadi ini dapat punya cara. Bingung. Mungkin kalau menurut pendapat saya sih ya. Cara menarik teman baru atau kan yang tadi saya sampaikan Kang Naji bahwasanya
ada suatu pindahan yang memang Iya. belum kenal nama wilayah itu, kemudian si pindahannya nih belum kenal sama tetangganya. Nah, cara konteks pertama yaitu yang pertama tadi benar betul yang dikatakan oleh Kang Naji adalah silaturahmi. Cuman yang harus kita garis bawahi dulu pertama itu adalah menjalin hubungan dulu. Contoh, maksudnya cari keakrabannya aja dulu. Iya. Misalkan dalam konteks misalkan kita baru pindah rumah, kemudian ada tetangga lewat atau tetangga yang nyapu, ya kita perkenalan dulu. Iya. Oh, nyapa dulu. Sesapa. Mana Bu? Bukan nyapa sih, lebih kalau nyapa kan kita sangat apa ya akrab ya. Jadi kan orang yang belum akrab nih. Iya. Masa nyapa, "Oi, mau kemana?" Ini siapa nih orang? Oh iya. Belum kenal ya. Ya, konteksnya belum kenal. Jadi konteksnya kita itu dalam diri kita dulu, maksudnya dalam berbuat baik dulu. Kan Rasulullah sih mengajarkan cara bertetangga yang baik itu salah satunya ya berbagi. Berbagi itu misalnya senyuman, misalkan kalau ada kita masak atau apa gulai atau masak sejenisnya, baunya sampai kecium ke tetangga. Nah, gitu harus wajib melebihin. Nah, gitu cara tetangga. Harus disedekahin karena tadi kecium bau aromanya. Masya Allah. Tapi kalau tetangga kan kalau di itu kan 40 rumah enggak sih? Tetangga tuh 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan kiri, depan belakang, atas atas. Iya. Tapi berarti banyak banget. 48, 160 rumah. Berarti kalau rumahnya dikempet, tetangganya sampai tipar. Tetangga kanan, tetangga kiri sampai plaza. Naik kabus. Kan kayak tetangga kan. Kalau untuk membahas kayak tetangga nih ya, kalau untuk tetangga kita tuh 40 jarak ya 40 rumah. Iya. Maksudnya bukan jauh banget. Maksudnya enggak jeda jauh gitu. Itu mah tetangga kabupaten. Kalau untuk hal-hal tetangga yang harus kita bagi itu tetangga terdekat. Iya, gitu maksudnya terdekat. Masa jedanya sampai masa mana nih Sorry. Ya kan jedanya jauh banget. Kayak rumah kita kebakaran aja nggak tahu yang ditipar tuh, yang tahunya ya satu yang dekat gitu. Iya. Sorry. Yang harus disilaturahmi itu yang dekat. Iya, yang dekat. Iya loh. Dan yang kedua tingkah laku kita dulu sih sebenarnya. Memantaskan lah. Iya, memantaskan. Maksudnya ini anak baru, maksudnya anak orang baru kan jangan cari gara-gara sama orang lama gitu kan. Ya, harus menghormati lah. Ya tadi poinnya tadi komunikasi, silaturahmi, dan juga kita itu jangan terlalu baper, bukan baper sih, jangan terlalu caper gitu. Maksudnya ya jalani dengan diri kita masing-masing, maksudnya natural. Jangan dia mah tangganya kayak caper baik banget ini, nggak boleh, natural aja. Tergantung niat orangnya sih. pada intinya kan tergantung niat orangnya kan. Iya, tergantung niat orangnya kan pasti. Iya. Tapi kalau selain itu kan enggak. Kita mungkin kalau untuk caper apa kan enggak sih, kayaknya kalau menurut kita malu gitu kan. Malu lah. Masa caper sama orang baru gitu kan? Malu. Mungkin orang barunya yang caper sama kita. Iya, biasanya kan seperti itu. Iya, jadi kan ya betul apa yang disampaikan Kang Naji tadi, bahwa kita itu harus fokus pada diri kita sendiri dulu. Maksudnya ya dengan tetangga komunikasi bukan komunikasi berlebihan. Wajarnya aja, misalkan kayak kenalan manrobuka, bukan ya? Siap mati guys. Iya. Ada api di belakang. Ada api juga. Jadi momennya pas. Iya.
Silakan. Iya. Jadi kayak perkenalan juga. Jadi kan yang dekat-dekat aja dulu. Misalkan kenalin, misalkan kenalan, kan jalur komunikasi dengan baik. Nah, setelah itu mulai ada sedikit keakraban situ. Ada muncul rasa keakraban. Ya sama seperti Anda dengan ngaji kan? Iya, betul. Sudutan lagi guys. Iya. Tapi lama kelamaan kayaknya gini kadang meskipun kita ngerasa bahwa kita nggak mau kenal, tapi ketika kita berada di satu tempat yang sekiranya itu sering bersama, tapi nggak bersama dalam arti nggak ngumpul entah apa, tapi sering ketemu juga, kayaknya lama kelamaan tuh bisa jadi salah satu momen kita kenal juga sih. Iya. Contoh misalnya. Iya. Kita lagi biasa nongkrong di jembatan misalnya, pinggir jalan. Nah si Kang Najib misalnya kita belum kenal, sering bolak-balik, ayo lama-lama kan kita, lama-lama kan, deluk, Itu apa gini tuh? Sesuatu ya. Iya. Dan juga itu juga membutuhkan proses. Betul. Enggak satu hari pindah, satu harinya langsung akrab kan? Iya betul. Kecuali emang dari dulunya emang sudah kenal. Iya. Itu kan bisa memakan atau enggak 1 bulan, 2 bulan, itu kan bisa proses juga. Ya itu kan namanya Iya, proses. Iya, bentuk proses lah. Bentuk proses. Iya. Makanya proses itu gak ada yang instan. Betul. perlu waktu. Mie instan aja, berproses ya. Iya. Cintai prosesmu. Minum. Jadi itu guys pendapat dari kita bertiga untuk dalam mengenal orang baru atau adaptasi dalam lingkungan. Ya mungkin ada yang lain. Mungkin dipakai dong kalau Iya, lupa guys. Biasanya kedengeran. Kayak gini aja. Iya. Ya, ada lagi Bapak Os. Ya, saya kira cukup sih untuk pertemuan kali ini. Nanti episode kapan-kapan bisa ini lagi, bisa ngobrol, berbincang-bincang. Bisa ngobrol tentang kehidupan juga. Iya. Tentang apa gitu, pengalaman yang buruk dan baik. Ataupun ngobrol tentang pasangan mungkin ya. Boleh. Pasangan dalam arti bentuk cara kita mencintai orang lain ya. Iya. Maksudnya kadang kan bentuk sayang kita pendapat kita pribadi ya. Oke. Bahwa bentuk sayang tuh enggak menentukan gender maksudnya. Iya. Bisa aja kita sayang, konteks sayang karena kita sayangnya sama Kang Najib misalnya. Iya. Kita gini sering ngebantu misalnya. Iya. Oke. Misal. Itu sih lanjut. Iya, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali tentang materi yang baru juga tentunya. Juga teman-teman juga nantinya juga dapat motivasi ataupun motivasi edukasi kemungkinan gimana Kang Naji Kang Henry, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf diganggu. Segitu saja podcast kita pada hari ini. Nanti bisa dilanjut ke pertemuan yang berikutnya. Nanti dengan materi yang baru juga. Oke, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.